Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairun Nuriza Al-Haris. Saya dari S2C dengan NIM 202111082. Satu, biografi Muhammad Abduh. Muhammad Abduh bernama lengkap Muhammad Abduh bin Hasan Khairullah. Beliau lahir pada tahun 1849 Masehi di desa Mahalat Nasar, Provinsi Garbiyah dekat Sungai Nil, Mesir. Ayah Abduh bernama Abduh Hasan Khairullah, berasal dari Turki yang telah lama tinggal di Mesir. Dia berasal dari keluarga yang tidak tergolong kaya, bukan pula keturunan bangsawan. Ayahnya dikenal sebagai orang terhormat yang suka memberi pertolongan. Ibunya yang bernama Jumainah, seorang janda menurut riwayat berasal dari bangsa Arab yang silsilahnya meningkat sampai ke suku bangsa Umar bin Al-Khattab. Abduh Hasan Khairullah menikah dengan Ibu Abduh sewaktu merantau dari desa ke desa itu dan ketika ia menetap di Mahalat Nasr. Alasan Abdullah membuka pintu ijtihad dan memberantas taklid adalah karena ia percaya pada daya kekuatan akal. Islam memandang akal mempunyai kehidupan tinggi. Allah menunjukkan perintah-perintah dan larangan-larangannya kepada akal. Mempergunakan akal adalah salah satu dan dasar-dasar Islam. Iman seorang tidak sempurna kalau tidak didasarkan pada akal. Dalam Islam lah agama dan akal untuk pertama kali mengikat tali persaudaraan. Bagi Abduh, akal mempunyai kedudukan tinggi. Wahyu tidak dapat membahas hal-hal yang bertentangan dengan akal. Kalau zahir ayat bertentangan dengan akal, haruslah dicari interpretasi yang membuat ayat itu sesuai dengan pendapat akal. Kepercayaan pada kekuatan akal adalah dasar peradaban suatu bangsa. Akal yang terlepas dari ikatan tradisi dan dapat pemikiran dan memperoleh jalan yang membawa kepada kemajuan dan ilmu pengetahuan. Pendapat tentang pembukaan pintu, ijtihad dan pemberantasan taklid berdasarkan atas kepercayaan pada kekuatan akal. Kepercayaan dan kekuatan akal membawa Abduh selanjutnya kepada paham bahwa manusia mempunyai kebebasan dalam kemauan dan perbuatan. Terjadinya kontak hubungan antara Islam dengan Barat merupakan faktor eksternal pembaruan pendidikan Islam, karena kaum muslimin dapat melihat kemajuan yang diraih Barat pada peralatan militer, ilmu pengetahuan dan teknologi. Misalnya pendudukan atas Mesir oleh Napoleon pada tahun 1798 Masehi merupakan tonggak sejarah bagi umat Islam untuk mendapatkan kembali kesadaran akan kelemahan dan kemunduran mereka, khususnya dalam bidang teknologi pada saat itu. Sikap tersebut tampaknya tidak jauh berbeda dari apa yang dialami umat Islam di bagian dunia Islam lainnya. Pemikiran yang statis, taklid, bid'ah, dan khurafat yang menjadi ciri dunia Islam saat itu juga berkembang di Mesir. Muhammad Abduh adalah pelopor dalam dunia tekadnya sebagai seorang pendidik di Al-Azhar. Terobosan pertamanya adalah reformasi, mengusulkan perubahan ke Al-Azhar. Dia menekan hal-hal berikut ini dalam kaitan dengan Al-Quran. Poin pertama, maksud utama Al-Quran adalah menegaskan tauhid, yaitu keesaan Al-Quran merupakan wahyu yang lengkap. Kaum mukminin tak boleh memilih bagian yang disukainya saja. Poin yang kedua, Al-Quran merupakan sumber utama untuk membuat undang-undang bagi masyarakat. Kalau Abduh mendukung penggunaan akal dan ilmu dalam memahami nas, dia sebenarnya menekankan bahwa kehidupan sosial haruslah ditata dengan ajaran Al-Quran. Kaum
Poin yang ketiga, kaum muslim tak boleh menerima begitu saja leluhur mereka dalam menafsirkan Al-Quran, namun harus otentik dan setia dengan pemahaman mereka sendiri. Karya-karya Ado sangat banyak dan bervariasi tipologi pembahasannya. Selain karangan-karangan yang terdapat dalam surat kabar dan majalah seperti Harian Resmi dan Pemerintah Mesir, Al-Waqi'i, Al-Mishiriyah, Harian Umum, Al-Ahram, Al-Urwatul Wusta yang dipimpinnya sendiri ketika di Paris, Tamaratul Funun yang terbit di Beirut, Al-Muayyad dan Al-Manar di bawah pimpinan Rashid Ridho. Oke, tokoh yang kedua adalah Ayyad Ahmad Khan Ibnul Muttaqi Ibnul Hadi Al-Hasan Ad-Dahlawi, lahir di India pada tanggal 17 Oktober 1817. Ia termasuk keluarga aristokrat Nabilah. Sayyid Ahmad Khan menurut istilah berasal dari keturunan Husain, cucu Nabi Muhammad melalui Fatimah dan Ali. Sedangkan neneknya bernama Sayyid Hadi, salah seorang pembesar istana pada zaman Al-Maghir. Selain mempelajari agama Islam, ia juga mempelajari bahasa Arab, Persia, matematika, astronomi, dan mekanika. Di antara cabang ilmu pengetahuan yang paling disenanginya adalah mekanika, ilmu ukur, dan buku Euclides. Sayyid Ahmad Khan memiliki otak yang cemerlang dan pikiran yang jeli dan mampu menyusun buku-buku ilmiah yang bernilai tinggi. Dia telah menulis banyak tentang sejarah dan penelitian dan koreksi buku-buku ilmiah termasuk esai klasik. Dia mengawasi percetakan dan penerbitan. Di bidang pendidikan, ia mendirikan yayasan ilmiah untuk menerjemahkan buku-buku barat ke bahasa India seperti Urdu. Dan karyanya Tahzib Al-Halaq, majalah Tahzib Al-Halaq yang diterbitkan pada Desember 1870 menjadi media penting untuk menyebarkan ide-ide pembaruan Sir Sayyid. Di samping menjadi platform dalam pengembangan sastra Urdu, justru karena khawatirnya bahwa jika pihak Hindu pemerintah ia akan mengikis budaya Arab Parsi yang telah berakar umbi dalam legasi dan perjuangan Islam di India. Selanjutnya, Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal dilahirkan pada 1873 di Sialkot, suatu kota tua bersejarah di perbatasan Punjab Barat dan Kashmir. Iqbal datang dari keluarga miskin, tetapi dengan bantuan beasiswa yang diperoleh di sekolah menengah dan perguruan tinggi, ia mendapatkan pendidikan yang bagus. Iqbal lulus pada tahun 1897 dan memperoleh beasiswa serta 2 medali emas karena baiknya bahasa Inggris dan Arab. Ia akhirnya memperoleh gelar MA dalam filsafat pada tahun 1899. Ayah Muhammad Iqbal bernama Nur Muhammad yang merupakan seorang muslim yang soleh dan pengamal tasawuf yang telah mendorong Iqbal untuk menghafal Al-Quran secara teratur. Ibunda Iqbal, Imam Bibi, juga dikenal sebagai seorang yang sangat religius. Dia membekali kelima anaknya yang terdiri dari 3 putri dan 2 putra dengan pendidikan dasar dan disiplin keilmuan yang kuat. Karya-karya yang dibuat oleh Muhammad Iqbal, yang pertama, Hakikat Teologi. Secara umum, ia memandang teologi sebagai ilmu dengan dimensi keimanan yang didasarkan pada hakikat tauhid. Di dalamnya ada jiwa yang bergerak dalam bentuk persamaan, persatuan, dan kebebasan. Padanya tentang ontologi teologis membuatnya melihat anomali yang melekat dalam literatur kalamus klasik. Karya yang nomor 2 adalah Pembuktian Tuhan. Dalam pembuktian keberadaan Tuhan, Iqbal menolak argumen kosmologis atau ontologis. Dia juga menolak argumen khayalan yang berupa pembuktian keberadaan Tuhan.
yang mengendalikan ciptaannya dari luar. Untuk mendukung hal ini, Iqbal menolak pandangan statis dari masalah dan menerima pandangan Wittgenstein sebagai struktur peristiwa dalam aliran dinamis yang berkelanjutan. Karya yang ketiga adalah Jati Diri. Ideologi dinamisme people, Iqbal memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap identitas manusia. Menurut pendapatnya, tentang hal ini dapat dipahami dari konsep ego yang merupakan gagasan utama pemikiran filosofinya. Kata itu berarti kepribadian. Orang-orang hidup untuk mengenali kepribadian mereka dan untuk memperkuat dan mengembangkan kemampuan mereka. Seperti yang dilakukan para sufi, menundukkan jiwa mereka untuk menjadi fana di hadapan Tuhan. Karya-karya Muhammad Iqbal. Yang pertama, Al-Asar Il-Qudi, yang artinya rahasia pribadi. Yang kedua adalah Bang Idara, yang artinya seruan dari perjalanan. Karya yang ketiga adalah The Restoration of Religious Truth in Islam. Yang keempat adalah Payam Ayyimasrid, yang artinya pesan dari timur. Sekian, terima kasih. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.